Foodies, ini dia cipuk yang lagi viral di Soreang, Bandung. Kenapa ini cipuk itu bisa viral? Karena cipuk ini tuh bisa ada dua kategori ya. Ada cipuk yang internasional dan juga ada cipuk yang lokal. Dunia peracian di Bandung tuh emang gak ada habisnya ya foodies. Kali ini ada cipuk alias aci kerupuk dengan kuah keju dan chili oil. Yes, nggak sekedar dikasih bumbu-bumbu bubuk gitu foodies. Cipuk Mang Ading ini udah level up. Langsung kita cobain foodies. Enak. Jadi foodies, si cipuk ini tuh beneran enak banget ya. Walaupun tanpa adanya bumbu-bumbu tambahan, dia tuh beneran enak banget. Karena dasarnya aci, jadi tetap ya ada kenyal-kenyal gitu foodies. Terus ada tambahan tekstur renyah dari kerupuk dan aroma bawang yang sedap banget. Kuah keju yang gurih dan pedasnya chili oil juga bikin rasa cipuk makin pecah. Ada rasa gurih, creamy dari keju dan juga dari susunya, plus ada rasa pedes-pedesnya dari chili oilnya. Jadi ini beneran sesuatu yang berbeda ya dari cipuk-cipuk yang lain yang pernah aku cobain sebelumnya. Ini tuh kan lihat. Ada pelanggan nih, kita panggil ya. Mbak, Teteh. Halo. Ini boleh tahu nggak Teteh pesen yang apa? Aku beli yang kuah keju. Kuah keju, sama kayak aku berarti ya. Kalau Tetehnya? Kalau aku cumi. Cumi? Iya. Wah, ini cuminya yang pakai sambal itu ya? Iya. Oke. Yes, gebrakannya nggak cuma dari kuah keju chili oil aja loh foodies. Ada juga varian topping yang bisa dibilang agak lain nih. Cipuknya disiram cumi cabai hijau guys, ayam suwir, dan jando balado. Masih ada kejutan lainnya nih foodies. Yes, kasih paham dong nih Nita. Foodies, ternyata bener-bener deh ya. Ini si cipuknya bener-bener beda dari yang lain. Karena di dalamnya ternyata tuh ada kejunya lagi tuh. Aku pikir itu tadi kejunya itu dari si kuahnya. Tapi ternyata ini di setiap cipuknya tuh memang ada kejunya. Jadi makin nikmat lagi nggak sih? Langsung kita makan lagi aja dah. Jujur ya. Kan aku makan cipuk ini bukan baru pertama kali. Biasa cipuk-cipuk cuman kayak pakai bumbu-bumbu basic ya, yang kayak keju, bubuk gitu kan. Kalau kata Teteh gimana? Iya, kayak beda dari yang lain. Soalnya jadi kayak rasanya tuh creamy. Creamy bener, ayam susunan oke, betul. Tapi enak ya? Enak. Sih, enak. Enak banget malah. Banget. Jadi rekomen nggak nih buat foodies di rumah buat beli ini? Rekomen banget ya, suruh cobain langsung ya. Definisi di luar Nurul ya, dan gak habis pikir ini mah. Cipuk fashion, cek. Versi kearifan lokalnya juga ceki. Pokoknya mah auto dibikin kaget, dar deh tuh kalau cobain cipok di sini. Cheers foodies. Nah di Bandung, jando sering kita lihat dalam bentuk sate atau isian bacang ya kan? Nah di sini jadi topping cipuk. Wow, gerenjel dari tekstur jando balado guys, ketemu sama cipuk yang renyah gurih. Lazisnya mah triple kill. Sausnya itu ada kayak saus asam, pedas, manis juga ada. Kayak saus-saus apa ya, bukan saus padang ya, cuman ini tuh kayak asam manis gitu loh. Ini sesuatu yang berbeda sih menurutku, karena dia itu kayak bumbunya bumbu-bumbu apa ya, bumbu-bumbu basah gitu ya. Ditambah dengan makan cipuknya. Enak. Ini Indonesia banget sih. Jadi bener ya, terbukti ya. Di setiap cipuknya itu emang ada kejunya, udah termasuk. Wih, foodies yang nonton kayaknya udah dibuat makin pinisir ini sama cipuk unik bin ajaib ini. Sok tuh mangga dicobakan. Harga seporsinya Rp15.000 berisi 3 cipuk yang ukurannya gede-gede. Tinggal pilih deh tuh mau topping kekinian atau lokal punya. Sip, oke deh. Last but not least, lokasinya di mana nih Nits? Spill dong. Foodies, kalau misalnya foodies di rumah mau tahu lokasinya, ini adalah Cipuk Mang Ading ya. Lokasinya ada di Soreang, Bandung. Ya tuh, banyak banget yang ngantri. Ini makin sore nih,
kelihatannya orang-orang jam-jam rawan lapar ya, jadi pengen jajan gitu kan, sampai rame banget dari tadi tuh semua pada ngantri pengen nyobain langsung Cipuk Mang Ading. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Lanjut lagi yuk kita makan. Yuhu Foodies, hari ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Siapa lagi kalau bukan Chef Yanwar, hostnya Mancing Mania Strike Back Trans 7. Wah, tapi nih ya, ngapain juga sih dia ke KUA Menteng? Jangan-jangan, aduh nggak berani nerusin, takut salah lagi. Pernikahan nikah ini adalah ibadah yang panjang, jadi perlu persiapan yang matang, lahir dan batin, Mas. Berpasangan, jadi kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, usaha untuk sakinah. Tepuk sakinah ini emang sedang viral banget di sosmed. Gerakannya sederhana dan gampang dihafalin. Kemudian isinya pun mengingatkan 5 pilar keluarga yang sakinah ya Foodies. Nah, for your info nih, tepuk sakinah sudah ada sejak Desember 2024. Video ini dibuat sebagai himbauan KUA agar pasutri langgeng pernikahannya. Nah, faktanya nih di Indonesia lebih dari 20% pernikahan kandas di tengah jalan. Aduh, semoga Foodies bukan salah satunya ya. Nah, Foodies namanya makan receh, pasti ujung-ujungnya kulineran nih. Nah, ini lagi ada di daerah Menteng, tempat favoritnya Pak Abdul dan kawan-kawan makan. Ini ada tongseng juga di sini. Ada apa aja nih, Bu? Ini tongseng sapi, tongseng ayam, kambing. ada gulai juga. Oh, nasi gorengnya juga ada. Ya, Wah, nasi saya mau tongseng sapi. Tongseng kambing ya, Bu? Ya, Boleh, Bu ya? boleh. Kita kebetulan udah pada di sini semua, jadi sekalian aja kita bareng-bareng. Wah, kebanyakan menu jadi bingung nih milihnya. Tapi kata Pak Abdul, menu favorit warung ini tuh tongseng kambing, guys. By the way, ini belum dinikmati aja aromanya, udah nyolek-nyolek hidung. Makanan khas Solo yang dimasak dengan arang ini emang nggak pernah gagal bikin lidah kepincut. Pak Abdul, kenapa nih jadi tempat favoritnya teman-teman KUA Menteng buat makan di sini? Ayo. Oh ya, jadi gini, ada beberapa alasan. Pertama, memang rasanya memang enak. Wah, saya mantap ya. Kita buktikan aja. Oke, siap. Nah, gimana nih Chef? Kesan pertama icip-icip tongseng kambingnya? Valid nggak tuh rasanya? Gimana, Mas? Rasanya gimana? Ini rasanya mantep banget nih. Kuahnya juga kental. Bumbunya terasa enak. Bumbunya terasa banget, Pak. Jadi bumbunya bumbunya medok banget. Jadi berasa banget rempah-rempahnya. Terus jadi seger ya, Pak. Jadi kalau tengah hari nih yang agak-agak flu-flu gitu, seger banget nih. Makan tongseng 99 ya, Pak? Tongseng 99 di daerah Menteng. Mantap. Yo nggak heran toh yo, wong kuah tongsengnya ini terbuat dari kuah gulai dengan racikan bumbu yang pas. Makanya nggak cuma gurih medok, tapi ada sensasi segar dari tomat ijonya. Oh ya, kalau pengen pedas, kudu pesan di depan ya. Soalnya nih sambal bakal dicampur saat masak Foodies. Dagingnya tuh mateng, jadi empuk. Jadi pas digigit tuh nggak kenyal-kenyal, tapi enak banget. Langsung empuk, langsung gigit dengan pasti. Mantep nih. Kebayang nggak tuh enaknya? Dagingnya nggak ngelawan dong pas digigit, plus melimpah pula. Nikmat mana lagi sih yang kau cari? Mantep ya, Pak. Gimana? Mau nambah lagi? Mantep. Nambah. Nanti nambah, Pak. Oh, baik. Pak nih kasih tahu, Pak. Di mana sih, Pak, tempatnya? Jadi teman-teman yang pengen tahu tempat favoritnya teman-teman KUA Menteng makan di mana, Pak? Kasih tahu coba, Pak. Ini di area Taman Menteng. Tepatnya di Taman Kodok. Ini yang Masjid Al-Hakim. Oh, pokoknya di situ lah, Pak ya. Pasti ada setiap hari apa, Pak? Setiap hari di sini. Wih. Tempatnya adem, ibadah gampang, parkir luas. Parkir luas, mantap nih. Kuy yang kepo dengan kenikmatan rasanya langsung aja cus meluncur ke Menteng ya. Patokannya deket banget sama Taman Kodok atau KUA. Catat bukanya dari jam 10 pagi Foodies. Sip, selamat mencoba. Ini dia Foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa
Enggak receh ya. Aduh. Tidak habis kok. Main-main ke daerah Matraman, malah nyasar ke daerah Tomang. Jauh-jauh pergi ke pasar Hankam, Dani malah beli ikan cupang. Emang ya foodies, kalau lihat yang imut-imut dikit tuh kayak aduh bawaannya udah mau beli aja. Sama nih kayak ngelihat jajanan jadul es gabus yang warnanya gemes. Wow, ini dia nih, es pelangi, es kue, es gabus, es jadul. Pak, halo Pak. Halo juga. Wah, ada 4 macam ini. Iya. Es apa maksudnya? Es dibilang kata es pelangi, sekarang es pelangi. Es pelangi zaman Ya, sekarang. kalau dulu zaman es kue, Aha. es gabus, Aha. es jadul. Oh gitu. Jadi namanya sesuai dengan generasi foodies ya. Kalau saya kayaknya es pelangi Pak, generasi sekarang soalnya. Foodies angkatan 90-an sih bisa nih sekali nostalgia ketika jajan di sini. Nah buat Gen Z, es gabusnya juga cakep banget loh buat dipamerin ke sosmed kamu. Harganya receh pula, cuma 2.000 only. Ada rasa coklat mix bubble gum, rasa anggur strawberry and fruity. Just langsung cobain aja yuk. Wow. Ada. Manis. Ini manisnya berarti dari gula pasir. Iya, Apa dari betul. apa? Dari gula, Aha. campuran kue, bahan-bahan kue lah. Oh, bahan-bahan gitu. Roti ya. Segar. Enak banget. Es gabusnya tuh bisa selembut itu karena campuran santan dan tepungan kuenya tuh pas foodies. Wah. Udah habis 1 bungkus. Iya, Bang siap. Sule, saya mau Iya. isi bahan bakar dulu Iya, ya. silakan. Lanjut ya. Oke, Makasih ya Bang ya. Iya, sama-sama Om, hati-hati ya. Oke, yuk foodies. Sebenarnya nih foodies, Makan Receh punya misi menemukan makanan yang katanya cuma 3.000. Hah? Hari gini? Apa masih ada makanan ngenyangin seharga 3.000 rupiah foodies? Wow, ini dia nih mie ayam 3.000 Pak Rusdi. Waduh, Pak Rusdi, ini intel apa pengen sedekah nih Pak? Insya Allah lah, bukan dua-duanya. Oh, bukan dua-duanya. Yang penting mah jualan berkah, Jualan aja, laku, iya. terus habis gitu ya Pak? Biar semua menikmati mie ayam. Oke, biar semua menikmati mie ayam. Mie ayamnya bisa semurah itu karena toppingnya nggak cuma pakai daging ayam, tapi dicampur dengan daging nabati yang terbuat dari tepung kedelai. Soal rasa dan tekstur sih tetap mirip ayam gitu foodies, jadi nggak usah worry ya guys, meski harganya receh tetap aman kok. Seporsi mie ayam udah dapat daging nabati dicampur dengan tulangan ayam, sawi, dan pangsit. Harga Rp3.000 tapi isiannya nggak abal-abal ya, asik-asik. Kaldu ayamnya berasa sekali. Tadi udah kita kepoin, ada campuran bawang, seledri, ya kan? Terus rempah-rempah yang lain. Jadi dia tuh harum merona, plus mie-nya juga lembut pas. Jadi meskipun dia tergolong murah meriah, tapi mie-nya tuh nggak kelembutan, terus nggak keras juga, jadi pas banget. Ditambah si ayamnya ini, masaknya juga jos banget foodies. Mantap. Kalau makan daging nabati ini, bisa ketipu si foodies, rasanya mirip banget sama daging ayam asli. Karena dimasak semur bersama tulangan ayam, jadi kayak kaldu-kaldu ayamnya juga ikut berasa gitu loh di daging nabatinya. Overall, mantap. Nih buktinya nih. Halo adek, tuh adeknya ngeliatin aku foodies. Dia mau makan mie juga kayaknya ya. Oke, wah. Emang langganan di sini mbak biasanya mbak? Oh gitu. Abis olahraga atau memang sengaja pengen beli mie ayam biasanya? Sengaja pengen mie ayam. Oh gitu, siap-siap. Emang yang paling disuka apa biasanya? Lebih ke ayamnya, mie-nya atau semuanya sih? Ayamnya. Ayamnya ya. Tuh terbuktikan foodies, ibunya aja sampai kesemsem sama daging nabati ini. Nah kalau foodies bingung weekend besok mau kemana, cus samperin atuh mie ayam Rusdi di Pasar Kaget Hankam ya. Bukanya dari jam 7 sampai jam 10 pagi aja. Oke foodies? Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini dia.
Foodies yang butuh manisnya real dan bukan sekedar janji manis. Sini-sini, makan receh bakal spill aneka es kekinian yang harganya pas di kantong nih. Yay, check it out! Foodies, kalau es serut jadul dibikin secara kekinian, jadinya kayak gini nih. Wah, kayak bingsu dari Korea kan? Ini pasti rasanya bakalan tumpe-tumpe, mantap banget. Gimana? Iya, kalian gak salah dengar kok. Jadul tapi kekinian. Dulu es serut cuman es yang diserut kemudian disiram sirup. Nah, kalau yang ini es serutnya ditemenin bermacam-macam topping warna-warni Foodies. Mirip kayak bingsu es serutnya Korea ya. Gak pakai basa-basi, kue langsung kita icip best sellernya yuk, es gunung. Enak. Ini manisnya nih kayak manis susu kental. Ya, susu kental warna coklat sama yang putih ya Mbak ya? Dicampur susu kentalnya. Ya, terus ini juga ada barley-nya nih, kita mau cobain barley-nya. Gimana di mulut ya? Enak Foodies. Ini barley-nya tuh rada kenyal-kenyal gimana gitu kan. Enak sih. Pada dasarnya, bingsu dan es gunung ini sama Foodies, sama-sama es serut. Tapi bingsu toppingnya pakai buah-buahan, kacang merah, serta kue beras dan juga es krim. Nah, sedangkan es gunung ini toppingnya menggunakan jelly, kacang merah, jagung manis, dan barley. Puas menikmati menu paling diburu, jadi pengen icip-icip menu lainnya deh nih. Emang gak salah ya kalau es ini dinamai es pelangi. Tuh lihat, so colorful ya guys. Isinya mirip dengan es gunung Foodies, tapi tanpa kental manis coklat ya. So gak ada aroma wangi-wangi dari susunya tuh. Foodies, nah kalau es serut gunung ini kan manisnya ada creamy-creaminya karena dia manis dari susu kental manis. Kalau ini manis dari sirupnya, bener-bener enak banget manisnya. Ada rasanya ini, mantep. Coba kita makan pakai nangkanya ya sama barley-nya nih. Emang kalau es serut ditambah nangka itu rasanya luar biasa enak, makanya bikin lagi. Nah, kalau Foodies suka dengan bubur mutiara, boleh kok request yang ada mutiaranya. Dan jadilah es mutiara. Tapi yang ini tanpa barley ya Foodies. Nah, kalau doyan banget sama yang namanya nangka, Foodies bisa cobain es cendol nangka. Isiannya jelas beda banget sama es-es yang sebelumnya, karena yang ini ada cendolnya. Sensasi manisnya juga lebih melokal dengan aroma wangi dari santan dan gulanya. Ini gula aren sama santannya. Di mulut tuh rasa gula arennya mantep banget karena dicampur sama santan jadi gurih-gurih manis gimana gitu. Cendolnya lembut banget Foodies. Dicampur sama nangkanya, enak, beda dari yang lain. Dengan harga mulai dari Rp26.000, Foodies udah bisa menikmati es ala-ala Korea gitu Foodies. Wah, worth it lah ya. Ya, hitung-hitung self reward lah. Pokoknya nih Foodies, kalau kamu pengen cobain belasan menu es serut kekinian, cuslah gasnya ya ke Gading Serpong. Nama tokonya Shave Eyes of Bungkusin. Bukanya mulai dari jam 10 pagi Foodies. Sip, ketemu di sana. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ya. Nasi Padang 10 ribuan tanpa tambahan biaya parkir Foodies. Karena bukan pembeli yang nyamperin warung Padang nih, tapi warungnya yang keliling. Waduh Foodies, ada masakan Padang serba 10.000. Beneran 10.000? Iya betul. Dan bukan cuma itu ya Foodies, yang uniknya adalah jualannya pakai motor. Ini keliling? Keliling. Siang mangkal di sini. Kalau siang mangkal di sini, ini daerah mana nih? Rumah Harapan Regensi.
Tuh ya Foodies ya, denger ya. Prima Harapan Regency daerah Bekasi Utara. Satu gerobak motor isinya aneka ragam lauk. Ada telur, ati ayam, ikan, dan aneka olahan ayam. Ih, semuanya benar-benar disusun rapi ya, biar aman sentosa tuh pas dibawa keliling. Nasi pakai telur atau ati ayam cuma Rp10.000 Foodies. Udah plus-plus pakai daun singkong, gulai nangka, dan sambal hijau. Kalau mau pakai lauk ayam atau ikan, tinggal tambah 2.000 aja. Jadi 12.000 deh. GPLA nggak pakai lama, cus kita cobain yuk Foodies. Apakah selazis masakan di rumah makanan Padang? Let's go, check it out. Foodies, ini enak banget makannya DPR. Di bawah pohon rindang bersama bapak-bapak yang ganteng. Halo Bapak. Ini emang udah jamnya makan siang ya Foodies ya, jadi pasti si bapaknya diserbu. Karena konsepnya keliling, pelanggan belinya dibungkus buat dibawa pulang Foodies. Tapi kalau mau langsung disantap di bawah pohon rindang begini juga boleh kok. Gurih banget. Dan ini tuh bukan telur yang dicampur sama terigu ya Foodies ya, karena berasa dari teksturnya juga. Ini pure telur. Terus ada sedikit rasa pedas tapi nggak kenceng banget ya, cuma tipis-tipis aja. Dan bumbunya itu, bumbu khas Padangnya itu berasa banget. Telurnya nggak kalah lazis loh sama rumah makan Padang. Rasa khas telur yang sedap berpadu dengan gurihnya kelapa. Bumbu ala Minangnya juga nggak pakai pelit nih. Ini si ayam baladonya, wow, warnanya merah membara. Kita coba apakah sepedas penampilannya, Foodies. Ternyata nggak terlalu pedas. Pedasnya masih so-so lah ya. Dan dia tipenya tuh yang luarnya tuh agak garing gitu Foodies. Tapi dalamnya masih ada moist-moistnya, masih ada juicy-juicy-nya, masih ada empuk-empuknya ya. Jadi nggak kering sampai dalam-dalamnya. Jadi nggak seret juga Foodies. Enak. Beuh, ayam baladonya juga approve nih Foodies. Tampilannya glowing yes, karena bumbu balado yang berminyak ini benar-benar membalut semua bagian ayam. Kalau dicampur nasi anget, ranca bana. Nah katanya ini enaknya kalau dimakannya diuwek-uwek, diawur-awur bareng sama si nasi yang udah kena kuah gulainya ya. Kita coba. Enak ya Pak, bumbunya Pak? Mantap Bumbunya gurih ya Pak? Apalagi kalau Bapak makannya tadi di wok-wok gitu Pak. Di apa Pak namanya? Cogro kalau bukan Betawi. Oh, kalau bahasa Jerman ya Pak itu ya Pak? Iya. Oh, di cogro gitu ya Foodies ya. Itu begitu masuk mulut, waduh rasanya bombastis, ulala bamba pokoknya ya. Mantap. Semua masakannya beneran lazis ala Minang karena resepnya turun-temurun nih Foodies. Keluarga si bapak juga ada yang buka rumah makan Padang dengan resep yang sama. Gak heran ya kalau warung keliling ini rasanya tetap otentik. Makan kayak gini tuh ya Foodies ya, meskipun di pinggir jalan tapi vibes-nya jadi berasa kayak di rumah makan Padang. Ya nggak Pak? Ya. Bener ya? Bener. Udah habis deh. Udah habis. Ini dimakan sama cincinnya kayaknya nih. Cincinnya lama-lama makin gede Foodies. Kenapa nih Pak? Bapak-bapak kenapa lebih suka makan di yang naik motor ini nih? Masakan Padang ini? Masakannya enak. Enak. Ini bohong nggak nih? Peres nggak? Bener. Bener. Bener, masakannya enak banget. Terus murah ya Pak ya? Murah. Murah. 10.000 dan lebih dekat karena dia sistemnya jemput bola Foodies ya. Kalau biasanya kita kan harus datang ke rumah makan Padang. Nah kalau ini bapaknya yang datang ke sini ya, langsung datengin kerumunan. Ini enak banget, jadi praktis Foodies ya. Kalau pelanggan sudah bersabda, jaminan enak dong yes. Buruanlah Foodies, cobain yuk. Gerobak motornya mulai keliling dari jam 10 pagi dan biasa mangkal di jam 11 di Harapan Prima Regency. Ini dia nih Foodies yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ada yang mau nambah? Udah siap. Udah siap. Mantap. Mantap, aku kayak yang ntar nambah.